Dan harusnya ini bakal ada Kalitrom berarti ya. Di tangan dari Vivian akan bermain agresif seperti apa yang akan dipertunjukkan kali ini. Karena kalau ngelihat dari draftnya juga ya, ini udah main agresif aja, udah main tabrak-tabrak aja. Sama, begitupun yang dibawakan sama Philippines. Jadi kita akan ngelihat banyaknya team fight harusnya sedari awal. Ya, team fight dari awal serta juga dengan poking-pokingan yang akhirnya lihat deh, untuk di area awal aja tuh udah benar-benar perih banget kan dari Demesia Vivian dan juga Cini ke arah dari Vivero-nya. Dan ini adalah alasan kenapa Kalitrom yang digunakan. Fast mobility yang seenggaknya tuh bisa ngebuntutin lah Vivero jalan kemana dan menjadi informasi juga bahwa oke, hati-hati cowoknya mungkin bisa nge-invade di bagian A, B, atau C, tapi Vivian udah mulai terkena pokingan damage juga. Yap, ini tapi Vivian kuat lah ya, tinggal nunggu lagi nih untuk level 2, dia bisa kikisan guard juga, ketarik dengan Shadow Stampede kali ini beradu lagi dari segi pokingannya, tapi masalahnya untuk clear cepat ini bisa dipegang sama Philippines dengan Jet Kundo, dengan adanya damage dari Amoresnya juga, sehingga harusnya dari Philippines agak sedikit diunggulkan untuk bisa menang rotasi. Ya, untuk di awal-awal menurutku feelingku ada menang rotasinya, tapi dari segi turtle objektifnya nih yang aku penasaran, mengingat bahwa kalaupun emang pengen menangin turtle objektif ya, berarti ya seenggaknya pick off dulu satu nggak sih dari tim Indonesia gitu loh, dan siapapun itu yang bisa di pick off. Problemnya adalah Netherrealm ini even digunakan untuk menutup The Way of Dragon pun menurutku masih sangat-sangat worth sih all. Jadi itu yang bakalan lumayan tricky bagi tim Filipina ke arah netral objektifnya. Alright, tapi untuk 10 detik menuju ke arah turtle yang akan segera muncul netral objektif yang akan diperebutkan oleh kedua belah tim ini. Karena dari romernya sama-sama belum punya source ultimate. Karena kalau misalkan ngeliat dari segi team fight, ini ultimate dari kedua belah romer yang akan diunggulkan atau diandalkan lah ya. Tapi pergerakan kali ini ternyata tidak menuju ke arah turtle. Purple buff lah yang akan menjadi targetingnya. Purple buff masih bisa diamankan di tangan dari Alpuerto dengan adanya sama-sama mengeluarkan retribution dan bahkan tadi terpaksa multiplying bits. Ya, dan dengan retribution yang sama-sama keluar, otomatis turtle masih didemin dulu aja nih. Cuman emang udah mulai di zoning juga di tangan dari Fumieko. Vival di lain sisi dia yang ke level 5 dibandingkan dengan adanya Alpuerto yang masih di angka level 4. Sedikit level gap tentunya bakal ngebuat Indonesia punya snowball potensial yang lebih possible dibandingkan dari tim Filipina. Dan tetap saja Fumieko yang sepertinya menjadi bahan pokingan di depan sana yang ngebuat akhirnya agak sulit untuk bisa maju ke arah turtle-nya dengan posisi Fumieko yang gak di keadaan darah penuh. Oke, belum ada first blood juga, tapi gold tipis-tipis diunggulin sama tim Indonesia. Apalagi kalau ngeliat dari Bruno ya, secara laning kan dia kuat. Masalahnya dia ketemu sama Clean juga nih yang dia punya pasif dari quick draw itu double shot untuk sampai ke belakang, sehingga ya masih terbilang cukup aman aja nih bagi kedua belah gold laner untuk sekarang. Dan orange buff yang telah diamankan oleh Alpuerto menambahkan kembali modal dirinya untuk bisa melakukan setup ke arah turtle. Yang pertama, karena tadi team fight yang terjadi di area purple buff, tapi Vivian kali terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan retribution dari Alpuerto berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama dan bahkan keunggulan kembali dilipat gandakan oleh tim Philippines karena adanya point kill yang ditabung atas hilangnya Vivian. Lumayan cukup mendorong tadi ya dari tim Indonesia untuk dapetin ke arah turtle-nya dengan posisi dari Vival yang bisa dibilang agak sulit untuk bisa langsung engage ke arah turtle, tapi Amores di depan sana terkena beberapa quad shadow yang dimiliki oleh Vival dan otomatis harus mundur terlebih dahulu. Indonesia untuk di arah early seperti ini bisa dibilang lumayan lagi di pressure habis-habisan dan agak sulit untuk mendapatkan turning point-nya kembali, mengingat bahwa dengan adanya network difference di angka 1000 harus ada team fight menurutku yang benar-benar besar banget nih untuk bisa dimaksimalkan dari tim Indonesia, baru mereka bisa mendapatkan ya mungkin 1 ataupun 2 turret untuk di arah di bawah mid 10 ini. Alright, tapi Perez yang akan menjadi targeting berikutnya dari tim Indonesia. Tertarik lagi dengan Shadow Stampede. Quad Shadow masih belum menyangkut ke arah tubuh dari Perez, tapi setidaknya ini men-trigger satu buah flicker juga di arah bottom lane. Tapi ada serangan balasan yang dilakukan oleh Alpuerto. Tidak ada serangan lanjutan saja, hanya memberikan geretakan, membuat dari pemain-pemain dari Indonesia kali ini bergerak untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan dengan gold lane mungkin ya yang bisa dibilang menjadi sentrik utamanya juga. Melihat bagaimana pergerakan dari Chow yang seperti dikatakan oleh Aul tadi, rotasinya benar-benar bagus banget. Jadi bantuan ke arah gold ataupun ke arah XP lagi ini bisa cepat dilakukannya. Tapi lihat bagaimana tendangan yang menuju karena dari Vivian di depan sana, otomatis dengan tidak ada bantuan langsung bisa dihilangkan dan pick off oleh 3 player dari tim Filipina. Alright,
Itu dia poin kill demi poin kill yang ditabung oleh tim Philippines membuat mereka berbalik unggul sekarang di game yang ketiga. Karena kayak tadi Pereznya aman banget juga, di ganking nggak tumbang, sehingga itu ngebuang banget waktu dan resource dari tim Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh tim Philippines. Dan Alpuerto secara nggak langsung ini nggak ada stopper pastinya loh untuk Alpuerto bisa gimana caranya menghentikan laju dari dia. Karena kalau misalkan dia nantinya udah jadi 2-3 item team fight lini belakang, tidak akan ada yang aman dengan Electrifying Beats. Apalagi sekarang secara stack dan untuk adanya Rhythm of Joy-nya itu kan semakin dipercepat. Betul. Untuk dari segi lock on targetnya nggak ada. Tapi untuk cara lainnya menurutku ada dengan power dari Shadow Kill yang masih bisa nempel sih seenggaknya ke tangan dari Alpuerto-nya. Walaupun harus punya Shuriken yang on point juga, tapi ini dia Raging Sandstorm yang maju ke depan sana dengan adanya Fumeko dan juga Vivian ngejagain bagian front line-nya. Sementara di belakang sana Viva mencoba untuk ngambil ke arah Little Wonder terlebih dahulu, tapi Vivian dengan quick sign guard-nya masih bisa survive karena ternyata satu baris speed terakhir masih bisa survive, dan justru di belakang sana Diagon tertinggal di tangan dari Alpuerto dan harus mengalami pick off dari dua player tim Indonesia. Ngebuat akhirnya mid lane cukup menjadi potensi untuk dipushkah, tapi tiba-tiba ada yang defense dari Vivero. Tapi tumbangnya Diagon ini ditukar sama turret bawah, menandakan ini bukan pertukaran yang adil. Ini membuat dari Pereznya justru akan semakin free lagi untuk bisa delivering damage, sudah bisa dapetin farmingan secara aman juga. Sehingga kali ini kalau ngelihat dari segi goldnya memang tidak terlalu terpaut jauh ya. Tapi keunggulan yang dipegang sama Philippines ini jangan dianggap remeh, karena dari Indonesia kalau misalkan mereka nggak bisa menanggulangin adanya pergerakan dari Alpuerto dan juga Perez, akhirnya mereka jadi bingung, stopper pastinya nggak ada, dan juga siapa yang akan di lock on target terlebih dahulu, Alpuerto-nya kah, Perez-nya kah, karena dua-duanya sama-sama punya damage yang besar. Apalagi kalau ngeliat Amores di dalam satu bot fight memang damage-nya nggak terlalu yang gede-gede banget, tapi ngeganggu banget nih atas efek terrifying-nya, atas airborne efeknya. Sehingga kali ini dari Indonesia mereka jangan sampai terlena lagi, mereka harus kembali melakukan targeting dengan begitu baik. Ya kalau kau kepikiran dengan Alpuerto yang kalau misalnya udah jadi ya, ini Cele masih dapat posisi nggak nih? Karena oke, dia masih punya flicker juga gitu loh. Tapi lihat bagaimana rotasi dari tim Filipina. Ini benar-benar kuat banget. 3 orang di bawah dan inner turret langsung didapetin gitu loh oleh tim Filipina. Tipis-tipis tapi pasti yang mereka akan lakukan. Namun lihat bagian di arah mid lane sana di mana Alpuerto ditahan dengan Raging Sandstorm juga ada, tapi dash yang sangat on point, ngedodge semua adanya invasi dan juga offense power yang dimiliki oleh tim Indonesia, dan bahkan ada tendangan yang dilakukan tapi netral pun di pop up di waktu yang sangat tepat, ngebuat akhirnya Vivero pun bisa ditumbangkan dengan begitu manisnya, bahkan flicker dari Chell untuk ofensif ke depan sana, maju dan mendapatkan 1 poin kill tambahan, 1 momentum mengubah segalanya, dan mungkin mid lane turret bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Harusnya bisa sih, gak ada penjagaan yang bisa dilakukan juga oleh tim Philippines. Outer middle turret yang bisa dikantongi sekarang membuat momentum berbalik untuk tim Indonesia. Ini bisa diunggulkan lagi. Turtle cukup free kali ini pun bisa diamankan oleh Vival. Dan padanya kontes yang bisa dilakukan oleh tim Philippines. Dan terlihat ya dari segi itemization kenapa Chell-nya juga udah lumayan punya damage yang besar. Udah ada modal nih, 2 item. Ada Heptasis dan juga Endless Battle. Ya, ditambah lagi dengan Alpuerto juga sebenarnya ada segi modal damage juga udah mulai jadi ya. Tadi dengan ngambil ke arah power 2 dari Magic Wand, mungkin bisa aja ke Blood Wings dulu ataupun ke arah Holy Crystal dulu. Tapi satu hal yang pasti, raw Magic Powernya udah mulai ada gitu loh. Cuman kalau aku ngeliat dari tim Filipina, ini yang menjadi pattern mereka untuk di game ketiga. Mereka bermain dengan 3-2, coba untuk ngambil banyaknya laning yang dimiliki oleh tim Indonesia. Maka dari itu tim Indonesia juga melakukan hal yang sama nih dengan tipikal Faramis, Clean, dan juga Khalid. Dan akhirnya mirroring pun terjadi kan untuk di arah bottom lane. Ngelihat untuk late game potensialnya, menurutku dari kedua belah tim ini sama-sama kuat sih. Tapi yang sangat membedakan adalah untuk long term team fight-nya nih yang mungkin masih bisa diungguli oleh tim Indonesia dengan Netherrealm yang dibawakan oleh Cini. Yap. Dan ini masih tuker-tukeran aja ya, team fight gak terlalu banyak juga karena poin kill-nya pun cukup seimbang. Tapi Diagon kali ini bakal coba untuk menarik lagi dirinya dengan 1 poin 4%. Tapi The Wave of the Dragon ternyata ditunggu Vival, tapi in total secara kali ini dari Philippines kehilangan 2 pemain mereka. Free hit dari Perez membuat dari Fumeko harusnya tidak bisa lagi kemana-mana, tidak ada jalan untuk pulang, sehingga 3 tukar 2 yang dialami untuk tim Indonesia. Walaupun Cini punya pasif, Cini punya stack yang ngebuat akhirnya waktu spawn dia lebih cepat, sehingga kali ini Cini pun sudah hadir kembali untuk bisa memperkuat adanya defensif yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia.
Tapi tetap saja ya, ini bisa dibilang menjadi sebuah hal yang harus di-concern banget oleh tim Indonesia. Bener-bener nggak ada yang bisa ngeberhentiin power dari Alpuerto. Karena balik lagi yang seperti tadi aku bilang, untuk ngedamage masih bisa, tapi untuk ngeberhentiin secara total, body blocker atau penahan ke arah Joy-nya itu nggak ada. Yang ngebuat akhirnya, sekarang walaupun dari kill-nya cuma 101 ya, Alpuerto tuh dapetin banyak banget jungle potensial dan leading jungle akhirnya dibandingkan dengan Vival. Dengan satu level lebih tinggi dibandingkan dengan Vival. Ditambah lagi dengan untuk dari Netherrealm-nya, ini ke-triggernya lumayan kenceng juga dengan adanya Diagon dan juga Amores yang dari tadi selalu ngebuka skill spamnya di arah depan, selalu nge-trigger dan juga selalu coba untuk kikis HP-nya Indonesia perlahan-lahan. Jadi sekalinya Alpuerto masuk, itu electrifying beats-nya bener-bener jadi eksekutor sih dari tadi ul. Iya, dan nggak ada yang bisa berhentiin juga, itu sih yang jadi PR tersendiri untuk tim Indonesia. Dan masalahnya juga jadi akhirnya concern dari Indonesia tuh ada dua. Alpuerto-nya yang harus di stop, Perez-nya yang free hit di belakang. Bahkan tadi Perez sudah punya modal untuk bisa numbangin Fumi Eko loh, yang notabene dia adalah seorang pure tank, apalagi sekarang Malefic Gun-nya udah selesai. Ya, Malefic Gun yang sudah selesai ngebuat ini kayaknya item defense benar-benar dibutuhin banget sama Fumiko. Walaupun tadi kita udah ngeliat ya sebenarnya udah ada Thunderbelt juga, dan menurutku Blade Armor juga bisa menjadi salah satu opsi juga sih untuk mengurangi critical damage yang bisa datang dari Perez serta mengembalikannya. Seenggaknya itu udah ngebuat tugasnya Vival untuk nge-shutdown bagian backline lumayan dientengin lah dibandingkan dengan tanpa adanya Blade Armor. Sisanya kalau kita ngeliat ke arah Vivian, kita masih belum lihat nih adanya Raging Sandstorm yang benar-benar bisa dapetin momentum bagus banget. Karena menurutku Vivian untuk di sejauh ini ya, menggunakan Raging Sandstorm-nya itu untuk ngepaksa pick off satu player yang ya hasilnya sebenarnya benar-benar bagus banget. Cuman emang trikinya dari tim Filipina adalah mereka jarang bermain dengan sangat-sangat berdekatan, apalagi dengan Vivero yang suka scouting ke arah depan. Yap, dan Vivero udah mulai terdeteksi keberadaannya, terkena dengan adanya satu buah Law and Order juga. Dan Lord masih ditarik ulur lagi nih. Di menit yang ke-11 Lordnya masih belum Lord yang enhance juga. Tapi masalahnya kalau ngeliat dari potensi untuk split push, ini justru dipegang jauh sama Indonesia sih. Mereka punya Hayabusa yang bisa ngejalanin lane jauhnya juga, dan join the fight dengan cukup cepat harusnya. Tapi kelima pemain dari Philippines, mereka udah mulai berkutat untuk bisa mengintip-ngintip sedikit di area Lordnya. Rembutan dipegang banget dengan Hayabusa yang menjalankan 4-1-nya dengan cukup baik, tapi tendangan sudah mulai menuju ke arah Fumiko, dan seenggaknya informasi bahwa udah nggak ada lagi nih The Way of the Dragon. Makanya langsung dari Hayabusanya Vival menuju ke arah top lane dan mungkin akan coba untuk tekanin ke arah Lord yang sudah enhance di menit ke-12 ini. Alright, terangkat sudah, terkena dengan dari Airborne dan Netherrealm telah diaktifkan. Udah langsung pecah ternyata Netherrealm-nya. Digeser lagi dengan dari satu buah Raging Sandstorm, tapi Chini harus hilang karena damage dari Alpuerto begitu besar, dan bahkan Fumi Eko sendirian tertinggal dari kawanannya. 3 tukar nothing dari Philippines, dan Viva pun tumbang. Kali ini walaupun Vivero menjadi pertukaran nyawa. Ada Wind of Nature. Kali ini Perez akan mengejar sosok dari Chell-nya, namun terlalu jauh karena Chell masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang, dan Philippines mereka memegang kendali atas momentum yang terjadi karena tadi Netherrealm dan juga komitnya sepertinya agak sedikit terburu-buru nih oleh tim Indonesia. Ya, 7-9 apalagi dengan adanya Netherrealm yang bisa dibilang miscalculate ya, ngebuat sekalinya hit langsung menghilang begitu saja, dan otomatis tidak ada defensif tambahan lagi untuk menjaga dari Electrifying Beats. Sementara kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya, Chini ternyata nyarinya tuh bener-bener full karena damage dulu nih, Glowing One plus dengan adanya Divine Glaive dulu. Yang dicari adalah untuk tembusannya menuju ke arah dari Phoveus, yang dimana untuk sekarang ini bukan menjadi satu target yang cukup mudah untuk langsung di shutdown di tangan dari Chell-nya. Sementara Chell juga harus memikirkan bagaimana positioning dari Chow yang sudah mengamankan ke arah Antiquiras. Item yang benar-benar cocok banget untuk melawan tipikal-tipikal skill damage yang dibawakan dengan adanya Clean, Khalid, dan juga Hayabusa. Yap, dan kali ini dari datangnya Lord Enhance di arah top lane, ada conceal play juga yang terlihat. Kali ini Shadow Stampede yang connect karena 2 orang, dan bahkan Vengeance tidak membuat dari Diagon selamat. Begitupun dari Vivero terjebak sendirian, Shadow Kill. Perez masih punya Wind of Nature di dalam tubuhnya, tapi Lordnya mulai masuk lagi ke arah base turret di arah top lane, dan Vivero pun harus hilang. 2 pemain dari Philippines ditukar dengan adanya base turret, dan harus ini masih belum menjadi hal yang adil untuk tim Indonesia karena ternyata base turret di arah tengah pun berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Philippines.
Yes, pengejaran terjadi dengan adanya dua player dari Vivero dan juga Diagon yang sudah low. Sekalinya mereka hilang, langsung ada dua base turret yang diamankan, dan menurutku ini bakalan mungkin akan ada sedikit flashback lagi seperti di game pertama tadi, di mana dari tim Indonesia mereka sudah kehilangan base turretnya dan harus bisa Lord Dance sambil menjaga laning jauhnya mereka. Karena sejauh ini Alpuerto, apalagi dengan ada Temple Rain ya, ini yang membuat sangat sulit untuk ditangkap. Sekalinya ngebuka Electrifying Beats, dia udah ready lagi untuk nge-dash dan in and out dengan cukup mudah lah kepada teman-teman dari tim Indonesia. Selebihnya Diagon, aku ngerasa untuk Diagon di game kali ini dia udah mulai nggak bisa megangin terlalu kencang nih. Apalagi dengan adanya power dari Fumiko dan juga Vivian yang udah bisa megangin banget. Jadi mau selama apapun Chell kasih damage ke dia, masih chance besarnya untuk si Diagonnya tumbang. Tapi balik lagi Vival, dari segi gameplaynya, dia masih mencoba untuk nekenin nih, untuk split jauhnya terlebih dahulu. Karena targeting dengan posisi Chell masih belum full potensial juga ya. Ngebuat Shadow Kill yang nggak bisa instan untuk dapetin satu player, Iya, udah ini susah banget sih. Tapi untuk point kill masih imbang, gold juga sebenarnya nggak terlalu terpaut jauh. Walaupun keadaannya lagi memang sulit untuk tim Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi masalahnya yang mereka hadapi adalah tim Philippines yang punya kedisiplinan cukup tinggi juga. Sehingga kayaknya untuk memanfaatkan miss move gitu agak sedikit susah. Jadi benar-benar harus punya targeting yang optimal juga. Dan Lord sudah muncul di menit yang ke-15. Ini adalah Lord yang kedua, berarti sudah mulai di setup oleh teman-teman dari Philippines karena udah muncul juga nih Vivalnya di arah top lane, udah mulai nge-show sehingga kali ini commit dilakukan, retribution mensecure ke arah Lord yang bisa diambil juga oleh tim Philippines, tapi itu di raging set sampai kode karena dua sekaligus di mana Perez masih punya win of nature di dalam tubuhnya, tertinggal dan bahkan tidak terselamatkan. Backup yang dilakukan Vivero cukup gagal, shadow kill terbagi dan Vival terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, berpuas antara pertukaran antaranya Perez dan juga Chini, tapi Lord sudah mulai hadir di arah tengah untuk tim Philippines. Yes, bisa dibilang ini benar-benar counter strike yang bagus banget dari tim Indonesia. Sengaja dapetin satu player, apalagi dengan Perez yang menghilang, otomatis Alpuerto udah nggak bisa asal masuk aja ke depan sana. Namun harus diingat bahwa ini adalah Lord yang sudah enhance. Dari segi HP-nya bakalan lumayan tebal juga, ditambah dengan bottom lane turret yang tinggal setengah darahnya. Ini bakal bahaya banget kalau 3-3 base turret yang menghilang semua. Tapi lihat, Vival hampir banget tumbangkan di tangan dari Diagon, tapi untungnya masih bisa pulang. Bagaimana dengan defensif untuk di arah bottom lane? Karena menurutku sebenarnya masih possible banget, tapi sebenarnya bisa aja tim Filipina paksakan untuk dapetin semua base turretnya. Gak bisa sih, di bawah bener-bener dijagain banget karena Pereznya tumbang jadi nggak ada lagi kelima pemain dari Filipina sehingga tidak dimaksimalkan juga untuk ngawal ke arah Lordnya. Apalagi Chini juga kan dia punya tabungan pasif ya, stacknya, jadi waktu spawnnya jauh lebih cepat dibanding dari Pereznya, walaupun terjadi pertukaran tadi 1-1 dan masih bertahan dengan hanya tersisa satu base turret di arah bottom lane. Tidak ada yang tidak mungkin, pastinya awal bukanlah akhir untuk tim Indonesia. Mereka bisa melakukan comeback, tapi Fumiko berjalan sendirian, tertangkap sudah Vival, terangkat dengan Eternal Guard juga The Wave of the Dragon membuat dari Fumiko, dan bahkan di lini paling belakang killing spree diamankan, double kill dari Alpuerto membuat kakak beradik dari Chini dan Chell berhasil dihilangkan pula. Kali ini hanya misalkan 2 pemain saja dari Indonesia. Philippines, mereka tidak akan lagi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan poin selanjutnya karena game yang